Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun balat budak bager sadayana. Kumaha dararamang wilujeng sumping wilujeng tepang deui sareng sim kuring dina channel The Budak Bager. Dina video ayeuna urang diajar di bahasa Sundanya tos dugi kana episode anu kasabaraha nya ayeuna. Alhamdulillah ayeuna urang kawitan deui nya saparantos tos rada lami ya rada pakum ti episode nu kamari. Tah dina video ayeuna urang medar perkawis kecap-kecap dina bahasa Sunda anu ngandung hartos teman dina bahasa Indonesia. Tah naon wae kecap-kecapna mangga urang pedar. Oke, baik teman-teman semuanya, kembali lagi di channel The Budak Bager ya. Setelah cukup lama video belajar bahasa Sunda tidak diupload, kali ini alhamdulillah saya bikin lagi video berbahasa Sunda. Tetap stay tune terus di channel The Budak Bager. Insya Allah kedepannya belajar sama-sama bahasa Sunda itu videonya akan tetap berkelanjutan ya, karena memang itu adalah video atau konten utama dari channel ini seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang nunggu belajar bahasa Sunda, Kang bikin lagi video bahasa Sundanya gitu kan, kalau misalnya lama, tenang, insya Allah kedepannya akan terus update. Jadi tetap stay tune, tetap subscribe, tetap sebarkan gitu, share gitu ya ke teman-teman yang lain. Saya tidak akan berhenti untuk bikin konten belajar bahasa Sunda seperti itu ya, karena ya supaya saya juga tetap belajar gitu. Baik, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa pada video kali ini kita akan membahas kata-kata dalam bahasa Sunda yang mempunyai arti kata teman jika dalam bahasa Indonesia seperti itu. Baik, pertama itu ada kata balad. Ya seperti yang tadi di opening saya dan juga mungkin sudah saya lakukan di beberapa video yang sebelumnya. Saya sering menggunakan kata sapaan, sampurasun, wilujeng sumping, balad budak bager gitu ya. Nah itu artinya, kalau balad itu artinya dalam bahasa Sunda itu artinya teman gitu ya. Jadi ada bisa kata teman gitu ya. Kalau dalam kamus itu artinya bisa pasukan, bisa teman yang sepaham, bisa teman yang setia, teman yang seia sekata seperti itu. Jadi tujuan saya menyapa teman-teman penonton atau yang nonton video saya dengan balad budak bager, jadi artinya supaya para penonton budak bager ini menjadi teman saya seperti itu, menjadi balad, menjadi teman yang setia, teman yang sepaham seperti itu ya. Nah contoh katanya kieu ya, contoh katanya gini, omatnya kaping 17 nyolok nu nomor 2, balad urang Sunda, balad urang sararea. Nah, gitu contoh kalimatnya seperti itu. Artinya seperti ini ya. Omatnya, omat itu apa ya? Ingat ya, gitu ya. Jadi itu omat itu kata nasihat kayaknya. Omat. Jadi kita harus ingat gitu ya. Omat kaping 17, tanggal 17. Nyolok nu nomor 2. Ini kayaknya kalimatnya itu dalam rangka pemilu mungkin ya, seperti itu. Jadi omatnya kaping 17 nyolok nu nomor 2, balad urang Sunda, balad urang sararea. Jadi inget ya, kaping tanggal 17 coblos nomor 2, teman orang Sunda gitu, teman-temannya orang-orang Sunda, balad urang sararea. Jadi teman kita semuanya, seperti itu maksudnya di contoh kalimat yang barusan ya. Itu jadi kata yang pertama yang mengandung arti teman dalam bahasa Indonesia itu, di bahasa Sundanya itu yang pertama balad. Oke, itu ya. Nah, yang kedua sekarang, yang kedua ada kalimat sobat. Nah, itu dalam kamus. Jadi kata sobat ya. Kata sobat itu juga ada dalam kamus bahasa Sunda. Jadi kan sama seperti di bahasa Indonesia juga ada sepertinya sobat. Sobat itu ya sama artinya teman atau sahabat seperti itu. Contoh katanya seperti ini. Jang Karman mah sobat dalitna Jang Deden tililiti keneh. Nah, gitu. Artinya Jang Karman itu Ujang Karman, sobat dalit Jang Deden. Sobat itu sahabat atau teman, dalit itu deket ya. Jadi akrab. Jadi sobat dalit itu artinya sahabat dekat atau teman dekat. Jang Deden tililitik. Tililitik artinya sedari kecil. Jadi artinya Jang Karman itu adalah sahabat karibnya
jang deden dari kecil, seperti itu ya. Oke. Kata selanjutnya ada kata batur atau bisa juga babaturan. Nah, jadi kata batur itu mengandung beberapa makna ya dalam bahasa Sunda. Yang salah satunya itu artinya teman, seperti itu. Arti lainnya juga itu orang lain. Batur itu bisa juga orang lain. Jadi tergantung konteks kalimat, seperti itu ya. Nah, kalau dalam konteks ini kita akan bahas kata batur yang artinya teman, seperti itu. Contohnya seperti ini. Yang pertama, dadang ulin ka alun-alun jeung baturna. Nah, artinya dadang main, ulin itu main ke alun-alun jeung baturna. Jadi dadang main ke alun-alun dengan temannya, seperti itu. Di sini di kalimat ini, di konteks kalimat ini, kata batur itu artinya teman, baturna artinya temannya, seperti itu ya. Oke, contoh yang kedua ada Teten babaturan Budi di sekolah. Nah, Teten temennya Budi di sekolah, seperti itu. Jadi bisa menggunakan kata babaturan. Yang ketiga, terjadi indit kasoreang teh eueuh batur. Nah, ini juga artinya teman. Gak jadi pergi ke soreangnya, gak ada teman. Nah, itu artinya. Jadi terjadi indit kasoreang teh eueuh batur, gak ada teman. Gitu. Jadi kan kalau gak ada teman, gimana ya pergi ke soreangnya gak ada teman, gitu maksudnya. Oke, kata selanjutnya ada kata dengan. Nah, kalau ini kita atau saya sendiri sering menggunakan kata dengan itu dalam frase dengan sangu. Ya, itu dengan gabungan kata yang jadi dengan sangu artinya itu temen nasi. Nah, jadi lauk gitu istilahnya mah ya, lauk nasi. Lauk pauk untuk makan. Nah, itu disebutnya dengan sangu kalau dalam bahasa Sunda. Contoh kalimatnya dahar teh dengan sanguna jeung asin peda nu ngeunah mah. Nah, artinya temen nasi itu sama ikan asin yang enak mah. Nah, gitu artinya kurang lebih seperti itu. Nah, kata dengan juga bisa mengandung arti asing ya. Mengandung makna asing dalam bahasa Indonesianya, seperti itu. Misalnya kayak gini, nu datang ka Bali lolobana ti nagara dengan. Nah, itu misal contoh sama seperti itu. Jadi yang datang ke Bali itu kebanyakan orang dari negara asing gitu. Negara dengan itu artinya negara asing gitu ya, luar negeri, seperti itu ya. Jadi tergantung konteks kalimatnya juga untuk kecap dengan. Yang tadi itu kata-kata ya, jenis kata-kata dalam ragam bahasa Loma gitu ya, bahasa akrab seperti itu. Nah, kalau dalam ragam bahasa halus, kata teman itu dalam bahasa Sunda yaitu rencang, atau bisa juga dengan menggunakan kata rerencangan, seperti itu. Kita akan contohkan dari kalimat-kalimat tadi ya yang menggunakan kalimat bahasa Loma. Kita akan buat ganti kata temannya itu menggunakan bahasa halus dalam bahasa Sundanya. Jadi ini. Yang pertama, omatnya keping 17 nyolok. Nu nomor 2, rerencangan orang Sunda, rerencangan orang Sararea. Ya, gitu. Ya, itu contoh kalimatnya. Artinya sama kayak tadi. Nih yang kalimat kedua, jang karman mah rerencangan dalit jang deden ti alit keneh. Nah, itu. Jadi ada beberapa kata yang saya ganti dengan menggunakan bahasa halusnya. Untuk artinya sama kayak yang tadi ya. Oke, kalimat berikutnya. Dadang ameng ka alun-alun sareng rerencanganana. Nah, gitu. Terus Teten rerencangan Budi di sekolah. Oke. Selanjutnya, tejanten mios kasoreang teh teu aya rencang. Nah,
itu kalau dengan menggunakan bahasa halus. Mam teh atau nedak teh ya, atau tuang teh, rencang sanguna sarang asin peda anu raos mah. Kayak gitu contohnya ya. Nah, itu dia contoh-contoh atau kata-kata dalam bahasa Sunda yang mengandung arti teman dalam bahasa Indonesia. Tah rupina mung sakitu bae anu tiasa kadugikeun dina kasempetan ayeuna. Mudah-mudahan naon wae anu kusim kuring didugikeun tiasa janten manfaat kanggo urang sadayana nya, kanggo nambihan pangawaruh dina basa Sunda sakitu. Hapunten bilih seueur kalepatan, seueur kakirangan, upami aya anu kedah dilereskeun mangga diserat wae dina komentar, insyaallah sim kuring nampi kana koreksina. Hatur nuhun tina perhatosanana sakali deui punten tina kalepatan. Anu pamungkas ulah hilap kanggo subscribe sareng share video ieu ka rerencangan anu sanesna. Mudah-mudahan ieu janten media kanggo orang sadayana ngamumule basa Sunda. Sakitu bae hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.